situ lembab sekali dan di situ bau amis seperti ikan gitu. Ikan. Padahal posisi curug sama jalur itu agak jauh. Agak jauh ya. Jadi amis-amis gimana kan dan anjir gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini kita sedang berada di program baru, yaitu di Zona Misteri. Kali ini kita akan berbincang-bincang dengan narasumber yang mengalami kejadian gaib atau kejadian di luar batas nalar manusia. Kali ini narasumber yang datang di studio Salam Dharma Production kedatangan Kang Solehudin sendiri, yang mana Kang Solehudin mengalami kejadian-kejadian gaib saat mendaki di Gunung Cangga. Apa kabar Kang Solehudin? Baik. Masya Allah. Lagi sibuk apa di rumah? Sebenarnya sih sibuk di sawah dan juga sibuk bikin sebuah skenario atau bikin konten apa lagi ke depannya. YouTuber. Ya. Jadi boleh diceritakan nggak Kang Solehudin kisahnya Kang Solehudin mendaki di Gunung Cangga dari awal sampai akhir, kejadiannya juga. Seperti apa Sebenarnya kisahnya gitu? Kalau bercerita tentang Gunung Cangga ya, Gunung Cangga ini sebenarnya tidak direkomendasikan untuk didaki sebenarnya kan, karena sudah puncaknya kanan kiri jurang dan juga di situ banyak makhluk-makhluk astral yang masih bener-bener aura-auranya itu bener-bener dahsyatnya luar biasa. Dari perjalanan dari bawah ke pos 1 juga udah kayaknya di situ saya sebenarnya dilarang untuk mendaki ke atas kan. Itu kalau boleh tahu siapa yang melarang? Itu tukang parkirnya itu dilarang sama katanya belum ada izin dari perhutani. Iya, perhutani, karena waktu itu ada orang hilang. Tapi setelah saya berkoordinasi dengan orang yang mengelola Bukit Pasir Jaka di situ, saya izin dan di situ ada kan diizinkan boleh di situ katanya, tapi harus jaga ucapan, harus sopan karena banyak kejadian mistis itu ucapannya itu seperti ini kan, walah apa gunung cuma kayak gini, sombong ya maksudnya gunung apa kayak gini. Yang namanya hutan Kang Deden pasti tidak jauh dari makhluk-makhluk astral, tidak jauh dari penghuninya di situ. Jadi kalau mau mendaki itu harus hati-hati dalam mengungkap. Katanya saya diberi ceritanya seperti itu. Pas itu kejadian nyata, jadi nyata saya sendiri. Itu gimana? Nah, dari pos 1 menuju pos 2 itu pos 2 ya. Saya itu mencium aroma amis gitu. Amis. Kayak darah. Kayak darah gitu. Pas itu tidak lama kejadian Kang Iksan terjatuh. Terpleset. Mungkin akibat sepatunya atau kejadian apa. Pas itu kebenaran Kang Iksan memakai batu akik dan asal dari Gunung Cangga tersendiri Kang Deden. Jadi di mana berbicara kan kayak gini, di mana rumahnya pasti dia akan kembali. Iya. Nah, dia kan membawa batu akik dari Gunung Cangga. Iya. Kemungkinan si Irsan itu ditarik oleh makhluk di situ. Kemungkinan ini ya. Supaya dibalikin. Iya, karena dia jatuh terus. Dan waktu itu batu akiknya itu udah jatuh. Tapi alhamdulillah masih terlihat. Dan jatuh lagi. Dan pada akhirnya batu akik itu hilang. Nah, singkat cerita, ketika itu kita sampai di sebuah kandang monyet ya. Kandang monyet itu nama dari pos 3 kan, Dan. Namanya kandang monyet. Dari pos 3 itu namanya kandang monyet. Di situ kata bapak-bapak di bawah, siapa orangnya yang bisa melihat atau ada satu orang yang mewakili bisa melihat pohon pisang di situ, tandanya itu ucapkan selamat itu disambut oleh yang di situ. Berarti maksudnya dibolehin di situ katanya. Pas itu alhamdulillah ada satu orang yang melihat kan dia. Siapa yang melihat? Yaitu Kang Akil waktu itu.
cuman Kang Akil ceritanya pas di bawah. Jadi nggak bicara. Tapi di situ tidak ada yang melihat sama sekali, cuman yang melihat. Berarti lokasinya itu di kandang monyet ya? Kandang monyet namanya kandang. Nggak ada pohon pisang sama sekali, cuma pohon-pohon gede. Nggak ada pohon pisang. Berarti kayak semacam aneh aja lihat itu ya pohon Iya. pisang, tapi di lainnya itu nggak ada pohon lainnya. Tapi yang anehnya itu yang melihat cuma itu loh, cuma si Abdul Akil itu, cuma si Akil yang melihat. Berarti salah satunya melihat berarti Iya. sudah direstui untuk mendaki. Pas itu kejadiannya itu hujan besar Kang Deden. Hujan besar banget. Habis makan hujan besar. Di situ aja ada pendaki lain. 12 orang naik bersama kita. Pas itu ketemu di pas posisi kandang monyet ya. Kandang monyet. Kita lanjutkan perjalanan menuju pos 4 nih. Karena tempat ngecampnya itu di pos 4. Tapi di pos 4 itu yang banyak makhluk astralnya kan dia. Pas itu 12 orang naik bersama kita ya. Jadi total berapa? Sama saya 4 orang, dianya 12 orang, jadi totalnya 16 orang. 16 orang. 16. Tapi disayangkan 12 orang itu turun kembali Kang Deden karena kedinginan. Nggak kuat untuk melanjutkan perjalanan ke puncak. Berarti suhunya dingin di situ. Dingin banget Kang Deden, bener asli. Nah pas itu kejadian mistisnya ya. Kalau nggak salah habis Isya saya keluar kencing ya. Saya keluar kencing, pas di situ ada pohon apa tuh? Pokoknya ada pohon di situ. Pohonnya itu agak doyong ya. Situ pohon agak doyong, situ saya melihat wanita. Tapi wanita itu agak nggak terlalu seram Kang Deden. Wanita itu nggak terlalu seram. Biasa aja. Biasa, tapi itu memakai itu jubah putih ya. Boleh ceritakan nggak itu ekspresinya seperti apa, karakteristik? Nanti dulu, jadi gini guys, cuman sekelebatan gak Deden? Enggak, saya enggak ini gitu, maksudnya enggak ini, karena saya itu kencing ya kan, kencing di pohon sebelahnya kan, pohon sebelahnya agak agak jauh ya? Iya di pinggir jurang lah, Iya. soalnya kan ke bawahnya jurang sih, saya kencing di situ, nah di sebelah sininya, saya itu udah apa, aura bener-bener gitu. feelingnya itu, wah kayaknya ada apa ini maksudnya, karena situ kencing katanya, astagfirullahaladzim. Yakin pas itu saya langsung masuk ke tenda, langsung diem saya di situ Kang Deden. Langsung diem. Enggak cerita, saya enggak berani cerita karena takutnya ngedon gitu. Takut ya. Saya cuman bicara ke Kang Irsan pada saat itu. Kang, nanti kalau udah di bawah saya mau cerita nih, cerita mistis ya. Kayak mau cerita mistis. Tapi nanti kalau di bawah pas itu pas kejadian itu malamnya kan Deden. Tenda kita ada yang ngerok-ngerok. Apa botol aqua yang bekas kita minum ada yang cokok. Nggak tahu itu binatang atau apa, nggak tahu. Tapi yang anehnya pas paginya botol nggak belaratan kan Deden, atau nggak sama sekali itu berserakan kan Deden. Anehnya buku saat itu Kang Akil, Kang Deden, apa satunya Kang Piki ya, Kang Piki itu heran. Lampu coba dimatikan kan. Siapa tahu kan ada bayangan. Ada bayangan ya. Binatang apa? Iya. Nggak terlihat Kang Deden. Tapi si tenda katanya saya kan agak panik ya. Ya, diam-diam takutnya itu babi hutan Kang Deden. Kalau babi hutan kan tahu sendiri. Bagaimana buasnya kan? Iya. Nah, pas itu kejadian itu paginya saya lihat nggak ada jejak sama sekali Kang Deden. Nggak ada sama sekali. Nggak ada. Tahu itu apa? Nah pas itu kan saya puncak ya, pas puncak udah mah, rindang sekali hutannya kan. Pas itu saya berhasil ke puncak, tidak lama saya langsung turun kembali. Nah pas turun ke pos 1 saya cerita ke teman-teman, cerita juga kepada bapak yang menjaga menjaga warung di bawah di Bukit Pasir Jaka. Kata bapaknya itu, udah itu mah udah biasa katanya. Jadi mistis itu bukan saya saja yang mengalami, banyak pendaki-pendaki di Gunung Cangga yang lain juga mengalami seperti itu. Sama ya. Tapi sebenarnya itu tidak untuk dipublikasikan Kang Deden, tidak untuk banyak yang tahu. Supaya apa? Supaya jangan ada yang takut untuk mendaki Gunung Cangga. Tapi emang kenyataannya seperti itu. Tapi kayaknya realita ya, pendaki-pendaki entah itu di Gunung Cangga ataupun yang lainnya, kayaknya
ada aja sih yang ngalamin kejadian-kejadian kayak gitu ya. Iya emang, tapi bener-bener Gunung Cangga itu, gunungnya itu kan ini ya dan apa? Ada pipi. Kayak piramid, bener kayak piramid kayak gini ya gunungnya itu, Gunung Cangga itu. Bener-bener itu tuh kata bapak-bapak itu yang menunggu di situ itu dari Gondoruo juga, kemudian di situ Banyak. Tapi yang saya melihat cuma perempuan. Kalau bahasa sekarang itu namanya apa? Kuntilanak mungkin ya, namanya kuntilanak. Nah pas itu saya bicara ke bapak itu, langsung ditanya, apakah melihat pohon pisang di pos 3? Gue kata bapak-bapak itu dan kata ibu manis itu. Alhamdulillah mereka berdua itu baik sekali kan dari situ. Saya turun langsung ini diminum ya kan. Pas itu si Akil yang ngomong, saya melihat. Oh alhamdulillah kalau melihat, soalnya banyak kan kalau tidak melihat itu tersesat. Karena banyak sekali yang mendaki gunung itu tidak sampai puncak Kang Deden. Kemungkinan karena nggak jaga ucapan atau nggak jaga sikap. Nah, kemungkinan itu juga, dan kemungkinan itunya jalur-jalur menujunya itu belum seperti kemarin saya, belum jelas maksudnya. Jelas mungkin. Karena cuman ada pita plastik, cuman itu nggak ada ini puncak kayak gitu. Jadi pengalaman misteri saya melihat penampakan seorang perempuan pas di pos 4 tuh, tempat saya ngecamp pas itu di bawah pohon. Ketika itu dia cuman melihat sinis gitu, maksudnya nggak kayak gini, nggak marah, nggak apa, cuman dia mau sinis. Ya gimana sih orang itu maksudnya Kayak asing gitu, siapa sih gitu ya? Iya. Seperti itu sih Kang Deden. Oke Kang Solihuddin, ini pesan-pesan nih untuk para pendaki nih, pesan-pesannya seperti apa gitu, yang harus dijaga ataupun apa pesan-pesannya buat para pendaki ataupun yang pemula lah. Sebenarnya mendaki itu benar-benar hobi yang sangat bagus ya kawan-kawan semuanya. Tapi yang namanya mendaki itu harus menuruti peraturan di gunung tersebut juga, sahabat. Seperti contohnya kita harus jaga ucapan, jaga sifat, dan juga yang penting jangan mesum di situ. Karena banyaknya itu kalau orang sudah ada kesempatan itu hal buruk itu dilakukan. Mesum di hutan atau apa, sebenarnya itu jangan ya, karena hutan itu harus dilindungi bukan dikotori. Dan juga untuk kawan-kawan semua, saya sarankan ya kalau mau mendaki itu tujuannya kemana, lihat dulu jalurnya dan apa yang harus dipersiapkan. Jangan sampai kita udah lelah mau ke atas kita turun lagi karena kekurangan persiapan seperti itu. Dan yang paling penting sebelum kita berangkat itu berdoa harus menurut kepercayaan masing-masingnya kalian. Jadi seperti itu. Pentingnya jaga ucapan lah, jaga ucapan bener-bener. Kalau ucapan kita dijaga, pasti penunggu di situ juga menyambut kita. Seperti itu. Penting sopan lah. Sopan intinya. Terima kasih Kang Solihuddin sudah berkenan hadir dan untuk menceritakan pengalamannya kepada teman-teman di rumah, teman-teman di Zona Misteri. Terima kasih Kang Solihuddin. Oke, terima kasih banyak teman-teman yang sudah menyaksikan Zona Misteri edisi perdana kali ini di bulan Ramadan. Saya ucapkan juga buat teman-teman di rumah selamat menaikkan ibadah puasa. Semoga berkah Ramadan akan selalu kita dapatkan selalu hingga di hari terakhir bulan Ramadan. Oke, terima kasih buat teman-teman Zona Misteri yang sudah menyaksikan season perdana kali ini. Saya Deden Wisaputra pamit undur diri dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.